Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mereview 5 saham yang bisa kita amati selama beberapa hari ke depan. Namun sebelum saya mereview saham-saham tersebut, saya akan mereview pergerakan ISG pada hari ini, teman-teman. Oke, kalau kita lihat pergerakan ISG ini masih tertahan di garis support MA20 ya, teman-teman ya. Jadi selama ISG masih bertahan di atas area MA20, maka ISG masih berpotensi menguat, teman-teman. Dan di sini kita lihat ada area resistance di MA200 yang mana area ini berpotensi akan diuji oleh ISG. Selama pergerakan ISG masih tertahan di garis MA200, maka ISG masih berpotensi dia koreksi, teman-teman. Namun sebaliknya, kalau misalkan dia berhasil close di atas garis MA200, maka ISG berpeluang untuk kembali menguat, teman-teman. Jadi kuncinya di area resistance MA200 ya, teman-teman ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Di sini ada saham ISAT. Oke. ISAT hari ini berhasil menguat ya, teman-teman ya. Dia berhasil menguat 5%. Kita lihat dia sudah berhasil break dan close di atas area resistance. Kemarin sempat kita bahas ya, teman-teman ya, untuk ISAT. Jadi kalau dia berhasil close di atas area resistance ini, maka dia berpotensi untuk menguat, teman-teman. Kita lihat di sini ada area resistance selanjutnya, yang mana area resistance tersebut berpotensi akan diuji oleh saham ISAT, yakni di kisaran harga 7.600 hingga 7.650, teman-teman. Ini masih cukup menarik ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan ISAT mampu untuk melanjutkan kenaikannya, teman-teman. Jadi secara pergerakan tren untuk saham ISAT ini masih cukup oke. Dia bergerak di fase strong uptrend. ISAT masih berada di atas garis MA200 dan MA20, teman-teman. Oke, kita coba cek di broker transaksi. Kalau kita amati ini ada akumulasi ya, teman-teman ya. Ini kita bisa lihat di top 4 broker paling atas ada NI, AK, BP, dan BK yang mengakumulasi. Ini masih cukup menarik ya untuk saham ISAT. Next, kemudian ada saham Jaya. Oke, Jaya. Kita lihat untuk Jaya ini cukup menarik. Hari ini dia berhasil close di atas garis MA200, teman-teman. Oke. Ini Jaya masih berpotensi dia melanjutkan penguatannya, teman-teman. Hari ini dia berhasil menguat dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Dia berhasil bertahan di atas garis MA20 dan MA200. Target resistance yang akan diuji oleh Jaya yakni resistance di area harga 121 ya, teman-teman ya. Oke. Hari ini Jaya ditutup di harga 119. Jadi ini udah mendekati area resisten atau area taking profit. Jadi kita bisa manfaat untuk fast trade dengan memanfaatkan target harga 121 sebagai area taking profit, teman-teman. Nah, kalau misalkan Jaya berhasil break di atas area harga 121 ini berpotensi akan menguat, teman-teman. Jadi kita bisa manfaatkan untuk fast trade ya, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin entry, teman-teman bisa menunggu konfirmasi Jaya berhasil ditutup di atas garis resisten. Kalau misalkan besok dia tutup di harga 122 misalkan, ini Jaya akan berpotensi dia akan melanjutkan penguatannya, teman-teman. Dan targetnya di sini ada area resisten di kisaran harga 130-an, teman-teman. Kita tarik. Oke, jadi kuncinya ada di area harga 121 ya, teman-teman ya. Kalau dia berhasil break dan close di atas 121, maka dia akan berpeluang untuk naik dengan menguji area resistance selanjutnya di kisaran harga 130 hingga 132. Namun sebaliknya, kalau misalkan dia gagal untuk menembus area 121, maka dia berpotensi akan kembali turun dan tentunya dia akan menguji area support terdekat. Di sini kita lihat ada MA200 ya, teman-teman ya, di kisaran harga 113 114. Oke, jadi selama pergerakan saham Jaya ini masih berada di atas garis MA20, maka secara pergerakan trend dia masih uptrend dan masih berpeluang atau berpotensi dia menguat. Namun sebaliknya, kalau dia jebol dari MA20, maka dia akan berubah tren, dia menjadi downtrend ya, teman-teman ya. Dan tentunya ini berisiko untuk terus bergerak turun ke bawah harganya, teman-teman. Jadi kita bisa manfaatkan momentum saat ini untuk fast trade ya, teman-teman ya. Oke, kita coba cek di broker transaksi untuk Jaya. Oke, Jaya ini ada akumulasi ya, teman-teman ya. Kalau kita lihat ini ada FS ya yang mengakumulasi saham Jaya. Ini masih cukup menarik di harga rata-rata di harga 118. Jadi FS punya barang di harga rata-rata 118, teman-teman. Oke, next kemudian ada saham dengan kode NISP.
Oke, NISP juga menarik teman-teman. Dia hari ini berhasil menguat 4,22% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Secara pergerakan tren, NISP bergerak di fase strong uptrend ya teman-teman ya. Dia berhasil bertahan di atas garis MA 200 dan MA 20 teman-teman. Nah, di sini kita lihat ada area resistance selanjutnya yang mana area ini berpotensi akan diuji oleh saham NISP teman-teman. Oke, kita coba tarik garis. Oke. Yang ini di kisaran harga 920 hingga 940 teman-teman. Inilah target berikutnya untuk pergerakan saham NISP ya teman-teman ya. Ini masih cukup menarik. Oke. Jadi kalau kita amati ini NISP berhasil break dan close di atas area resistance. Di sini kita lihat area resistance di harga 860 teman-teman. Nah, 860 ini berhasil dijebol ke atas dan kalau kita lihat hari ini dia berhasil ditutup di harga 865 teman-teman ya. Ini cukup menarik. Mudah-mudahan NISP mampu melanjutkan penguatannya. Jadi kita bisa hold sampai beberapa hari ke depan ya teman-teman ya, sampai area target ini tercapai. Jadi selama pergerakan saham NISP ini masih bertahan di atas garis MA 20, ini masih cukup oke ya teman-teman ya. Masih bisa kita jadikan watchlist saham untuk trading ya teman-teman ya. Jadi resiko saham NISP ini kalau misalkan dia jebol dari garis MA 200 teman-teman. Kalau jebol dari garis MA 200 maka tren akan berubah menjadi downtrend dan tentunya kalau misalkan dia downtrend ada kecenderungan harga bergerak turun ke bawah teman-teman. Oke. Kita coba cek di broker transaksi untuk NISP. Oke. Kita lihat ini ada distribusi ya teman-teman ya. Ini ada YUKKRF. Jadi ini buyer dan seller masih dominan seller teman-teman. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry posisi saham NISP, teman-teman bisa mengamati area support di sini teman-teman ya. Ini kita lihat ada area kisaran harga 850 hingga 860 teman-teman. Ini ada area buy, saya kira masih cukup oke ya teman-teman ya. Jadi tentunya bagi teman-teman yang ingin entry posisi saham NISP tetap mempertimbangkan risiko ya teman-teman ya. Namun kalau kita lihat pergerakan chart ini masih cukup menarik teman-teman dan berpotensi NISP akan melanjutkan penguatan teman-teman. Oke. Next kemudian ada saham dan kode Indo. Oke, Indo ini juga menarik pergerakan secara tren, dia uptrend ya teman-teman ya. Dia berhasil close di atas garis MA 20. MA 20 ini kalau kita amati awalnya merupakan resisten kuat teman-teman. Di sini kalau kita lihat harga menyentuh area MA 20 dia turun. Menyentuh MA 20 dia turun. Namun kali ini dia berhasil close di atas area MA 20 dan bahkan hari ini dia berhasil close di atas garis MA 100 teman-teman. Oke. Jadi MA 100 ini yang awalnya resisten saat ini berfungsi sebagai support ya teman-teman ya. Kita lihat kenaikan dari saham Indo ini terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Ini volumenya cukup tinggi teman-teman ya. Kalau kita amati selama beberapa hari sebelumnya ini, hari ini ada ledakan volume yang cukup tinggi teman-teman. Area resistance selanjutnya di sini kita amati ada area resistance di garis MA 200 ya teman-teman ya, di kisaran harga 106. Jadi inilah target kenaikan saham Indo terdekat di area harga 106. Oke. Kita coba cek di broker transaksi untuk Indo. Oke, jelas sekali ini ada akumulasi ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di top broker teratas ini ada 3 broker yang mengakumulasi dengan pembelian cukup banyak dibandingkan dengan broker-broker yang lainnya. Ini ada CC, DR, dan YP. Ini harga akumulasi mereka di kisaran harga 98 hingga 99. Ini masih cukup menarik teman-teman ya. Mudah-mudahan Indo berhasil mencapai target berikutnya di garis MA 200 di kisaran harga 106. Jadi kalau misalkan besok MA 200 ini berhasil di break ke atas atau Indo ini berhasil close di atas harga MA 200 misalkan di harga 107, maka berpotensi Indo akan kembali melanjutkan penguatannya. Target selanjutnya adalah area resistance di kisaran ini teman-teman. Kita coba tarik, yakni di kisaran harga 115 hingga 120. Oke. Jadi kuncinya ada di garis MA 200 terlebih dahulu teman-teman. Kalau misalkan ternyata besok dia gagal nembus MA 200, maka dia akan turun teman-teman. Dan kalau misalkan dia turun, dia akan menuju area support terdekat. Kita lihat di sini ada garis moving average 100 ya teman-teman. Jadi selama pergerakan saham Indo ini masih tertahan di atas garis MA 20, ini
masih cukup oke ya teman-teman ya. Secara pergerakan tren ini masih terjaga, trennya dia masih uptrend. Jadi kisaran harga 90 teman-teman. Kalau dia jebol dari garis MA20 maka dia akan kembali berubah menjadi downtrend. Dan kalau kita lihat sini, kalau MA20 menjadi resistance, dia akan bergerak turun teman-teman ini. Dan tentunya ini akan menjadi lebih berisiko ya teman-teman ya. Namun kalau kita lihat saat ini masih cukup menarik, ini masih berpeluang dia akan menguji area resistance MA200. Oke, next kemudian ada saham dan kode ke KEKS ya teman-teman ya, Kusuma Kemindo Sentosa. Oke, saham KEKS ini berhasil menguat 12,36%. Ini penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Hari ini dia berhasil break dan close di atas garis MA20 teman-teman. Jadi kita bisa manfaatkan fast trade ya teman-teman ya, dengan kondisi candle seperti ini. Dia sempat menyentuh area resistance MA100, namun pada saat penutupan harga ditutup di bawah garis MA100. Ini menandakan bahwa MA100 nya adalah area resistance yang cukup kuat teman-teman. Ini kalau kita amati, ini 3 kali ya teman-teman ya. Ini 1, ini oke, tanda 1, oke, 2, 3. Nah ini dia gagal untuk menembus garis MA100. Jadi kita bisa manfaatkan fast trade di saham ini. Ini kalau misalkan kita ukur penguatannya, kalau dari harga penutupan hari ini hingga area resistance masih dapat 8-9% teman-teman. Jadi kalau misalkan kita fast trade, kalau misalkan kita misalkan ingin cuan 5%, 6%, ya masih mudah-mudahan masih dapat ya teman-teman ya. Ini kalau kita lihat ini volumenya masih tinggi dan ini menandakan masih banyak trader yang trading di saham ini teman-teman. Oke, kita coba cek di broker transaksi untuk saham KEKS. Oke, kita lihat di sini ada akumulasi ya teman-teman ya. Kita lihat ada broker TFCCYU yang mengakumulasi di harga rata-rata kisaran 100 hingga 104 teman-teman ya. Oke, ini masih cukup menarik untuk kita jadikan menu fast trade ya teman-teman ya untuk saham KEKS. Ya, kalau misalkan besok dia berhasil close di atas garis MA100, misalkan dia tutup di harga 113. Nah, ini menarik teman-teman. Kalau dia berhasil close di atas garis MA100 maka dia berpotensi akan melanjutkan penguatannya. Dan tentunya kalau dia menguat, dia akan menuju area resistance selanjutnya. Oke, kita lihat di sini ada garis resistance di kisaran harga 129 130 ya teman-teman ya. Oke, jadi resikonya ada di garis MA20 teman-teman. Kalau misalkan dia ternyata jebol dari garis MA20, maka ada kecenderungan harga bergerak turun dan tren akan kembali menjadi downtrend. Oke, mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.